Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Belajar Sederhana. Nah, adik-adik sekalian, pada video matematika kali ini kita akan membahas terkait aplikasi daripada SPLDV atau aplikasi dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk bagaimana caranya menyelesaikan masalah terkait SPLDV pada video sebelum ini, kalian bisa cek pada kolom deskripsi, sudah ada di situ ada menyelesaikan SPLDV dengan 3 cara. Silakan cek pada kolom deskripsi ataupun silakan kalian lihat pada playlist pada channel video ini. Baik adik-adik sekalian, di sini kita akan membahas beberapa tipe soal yang sering muncul pada pembahasan aplikasi SPLDV. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini semakin bermanfaat untuk kalian. Langsung saja kita bahas permasalahan yang pertama, adik-adik. Yang pertama, harga 6 CD tipe A dan 4 CD tipe B adalah 71.000. Nah, diketahui harga sebuah CD tipe B lebih mahal 1.500 dari harga sebuah CD tipe A. Ini pernyataan yang kedua ya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Tentukan biaya yang harus dibayarkan oleh Andi jika ia membeli 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B. Nah, sebelum kita mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan ini, maka kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Perhatikan, kita akan memisalkan. Nah, kita misalkan di sini CD tipe A sebagai X, bebas ya variabelnya ya, boleh A, boleh B, boleh sampai Z, bebas. Di sini saya mencontohkan misalkan tipe A, CD tipe A ini sebagai variabel X. Nanti CD tipe B sebagai variabel Y. Nah, di sini kita lihat pernyataan pertama, harga 6 CD tipe A dan 4 CD tipe B adalah 71.000. Maka kita dapatkan 6X ditambah 4Y ya dari tipe B ini sama dengan 71.000. Nah, ini kemudian disebut sebagai persamaan 1. Yang selanjutnya kita lihat pernyataan yang kedua. Jika diketahui bahwa harga CD tipe B lebih mahal dari 1.500 daripada CD tipe A, maka kita dapatkan persamaannya adalah, ingat di sini CD tipe B kita misalkan sebagai Y. Karena lebih mahal berarti harganya berapa? Berarti harganya dari CD tipe A ditambahkan berapa lebih mahalnya? 1.500. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan X ditambah 1.500. Nah, kemudian ini yang nanti akan kita sebut sebagai persamaan 2. Baik adik-adik sekalian. Nah, di sini kita akan menggunakan metode substitusi ya. Kita memiliki Y sama dengan X ditambah 1.500. Ya, kita substitusikan nanti Y-nya, Y yang persamaan 1 ini kita ganti ya. Kita ganti apa? Kita ganti X ditambah 1.500. Kita perhatikan persamaan 1, 6X ditambah 4Y sama dengan 71.000. Nah, Y-nya kita ganti sehingga kita peroleh 6X ditambah 4 kali X ditambah 1.500. Oke ya. Nah, kita kalikan 4 kali X dan 4 kali 1.500 sehingga kita peroleh 6X ditambah 4X ditambah 6.000 ya. Sama dengan 71.000. 6.000 kita pindahkan ke sebelah kanan. 6X ditambah 4X bisa kita operasikan sehingga kita peroleh 10X sama dengan 71.000 dikurang 6.000. Berapa? 71.000 dikurang 6.000 adalah 65.000. Sehingga X-nya 65.000 dibagi 10 sehingga X-nya adalah 6.500. Baik. Kita peroleh X-nya atau CD tipe A, ini nilainya adalah atau harganya Rp6.500. Nah, tinggal kita cari Y-nya. Ya, Y-nya di sini berapa atau CD tipe B-nya? X ditambah 1.500 sehingga kita memperoleh Y-nya adalah 6.500 ditambah 1.500 sehingga CD tipe B atau yang kita misalkan Y adalah 8.000. Apakah sudah selesai? Belum, karena di sini berapa biaya yang harus dibayar untuk membeli 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B. Baik, kita cari biaya yang dikeluarkan Andi untuk membeli 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B. Nah, bisa kita tulis 10X ditambah 15Y. Nah, sama dengan 10 kali X-nya berapa tadi? X-nya ini ya, 6.500
15 kali Y, Y-nya berapa tadi? 8.000. Nah, tinggal kita cari. 10 kali 6.500 adalah 65.000. 15 kali 8.000 adalah 120.000. Tinggal kita jumlahkan. Maka jumlahnya adalah 185.000. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan Andi untuk membeli 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B adalah 185.000. Nah, seperti itu adik-adik ya. Di sini kita menggunakan metode eliminasi. Apakah ada yang menggunakan metode ini substitusi? Nanti ada yang menggunakan metode eliminasi. Jadi saya memberikan tidak banyak contoh soal, tapi tipe-tipe saja ya. Tipe-tipe beberapa tipe soal yang sering keluar. Yang kedua, untuk aplikasi SPLDV. Nomor 2, Risma membeli 3 kg mangga dan 3 kg apel seharga 96.000. Nah, pada hari lain ia membeli 4 kg mangga dan 3 kg apel seharga Rp108.000. Tentukan harga 1 kg apel. Nah, kita misalkan sama seperti tadi. Misalkan kita ubah nanti mangga ini sebagai X dan berat dari apel ini sebagai Y. Nah, maka kita dapatkan nanti persamaan pertama 3X ditambah 3Y sama dengan 96.000. Ini kita misalkan persamaan 1. Persamaan 2 kita ambil dari pernyataan 2 bahwa ia membeli 4 kg mangga berarti 4X ditambah 3 kg apel berarti ditambah 3Y sama dengan 108.000. Kita dapatkan persamaan 2. Yang akan kita cari apa? Harga 1 kg apel. Apel itu tadi kita misalkan sebagai Y. Nah, di sini dapat kita eliminasi. Yang akan kita cari Y-nya, berarti yang kita eliminasi adalah X-nya, adik-adik sekalian. Ya, kita eliminasi X-nya karena kita akan mencari Y-nya. Nah, kita eliminasi variabel X-nya, kita lihat koefisien X-nya yang atas 3, yang bawah 4 kita kalikan silang, berarti yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 3. Sehingga hasilnya 12X ditambah 12Y sama dengan 384.000. Yang bawah 12X ditambah 9Y sama dengan 324.000. Kita perhatikan di sini tandanya ya, yang X karena yang akan kita eliminasi. Tandanya di sini yang atas 12X positif, yang bawah 12X juga positif. Karena tandanya sama, maka operasinya adalah pengurangan. Kita kurangkan. 12Y dikurang 9Y sama dengan 384.000 dikurang 324.000. Kita tuliskan seperti ini. 12Y dikurang 9Y hasilnya 3Y. 384.000 dikurangi 324.000 adalah 60.000. Sehingga Y-nya adalah 20.000. Sehingga harga dari 1 kg apelnya adalah 20.000. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah 1 kg mangga? Berarti yang kita eliminasi apa? Y-nya. Nah, gitu adik-adik sekalian ya. Jadi kalau tadi soal nomor 1 kita menggunakan metode substitusi, yang nomor 2 kita menggunakan metode eliminasi. Jadi mana yang lebih mudah silakan itu yang kalian gunakan. Kita masuk ke permasalahan yang ketiga. Diketahui dua buah bilangan jika dijumlahkan memiliki nilai 18. Selisih antara dua bilangan tersebut adalah 2. Tentukan nilai bilangan yang terkecil. Oke. Kita misalkan bilangan pertama ini sebagai X, bilangan keduanya sebagai Y. Ingat di sini kita ambil persamaan yang pertama dari pernyataan pertama ya. Dua buah bilangan jika dijumlahkan berarti X ditambah Y ya. Nilainya adalah 18. Kita peroleh X ditambah Y sama dengan 18. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Pernyataan kedua, selisih antara dua buah bilangan tersebut. Selisih itu kan berarti hasil dari pengurangannya ya. Nah, sehingga kita peroleh X dikurang Y sama dengan 2. Selisihnya 2. Nah, di sini kalian bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan eliminasi. Tapi di sini kita akan gunakan substitusi ya. Tidak masalah. Persamaan 2 dapat kita ubah menjadi X sama dengan 2 ditambah Y. Kalian bisa mensubstitusikan X-nya, bisa mensubstitusikan Y-nya, bebas ya. Di sini yang akan saya contohkan adalah substitusi untuk variabel X-nya. Substitusinya kemana? Nanti akan kita substitusikan ke persamaan 1. Baik,
Kita memiliki persamaan 1x ditambah y sama dengan 18. X-nya kita ganti, ini hasil kita ubah dari persamaan 2 tadi ya, menjadi persamaan 3. X-nya adalah 2 ditambah y, sehingga kita peroleh 2 ditambah y ditambah y. Kita keluarkan dari kurung, karena di sini positif ya. Kita punya 2 ditambah y ditambah y ditambah y hasilnya 2y. Nah, di sini 2-nya kita pindahkan ke kanan, tandanya berubah menjadi negatif atau pengurangan. 18 dikurang 2 adalah 16. Nah, y-nya 16 dibagi 2, maka y-nya adalah 8. Nah, y-nya 8. Lah, x-nya berapa? Karena nanti kita akan bandingkan nilai yang terkecil yang mana, maka kita harus mencari x-nya. Kita substitusikan ya ke sini ya, ke persamaan 3y-nya. Kita memiliki y sama dengan 8. Kita substitusikan ke persamaan 3, yaitu x-nya sama dengan 2 ditambah 8. Sehingga x-nya bernilai 10. Nah, sekarang bisa kita jawab, nilai terkecilnya yang mana? Kan gitu. Nilai terkecilnya adalah 8. Jadi, di antara dua bilangan tersebut, nilai yang terkecil adalah 8. Nah, sekarang kita cek, apakah kalau kita jumlahkan 8 dan 10 itu adalah 18? Ya, benar. Selisihnya 2 enggak? Iya, selisihnya 2, karena 10 kurangi 8 hasilnya adalah selisihnya 2. Jadi sudah tepat bahwa bilangan terkecilnya adalah 8. Nah, baik adik-adik, sekali lagi soal nomor ini bisa kita eliminasi langsung ya. Bisa kita eliminasi, bisa juga kita pakai substitusi. Mana yang lebih mudah? Silakan itu yang kalian gunakan. Tipe soal berikutnya, ini juga sering keluar pada saat ujian nanti ya. 2 tahun yang lalu umur seorang ayah 6 kali umur anaknya. Ingat 2 tahun yang lalu ya. Nah, yang berikutnya, dalam 18 tahun mendatang umur ayah menjadi 2 kali umur anaknya. 18 tahun yang akan datang. Tentukan umur ayah dan anak sekarang ya, jadi kita harus memperhatikan betul ya, berapa tahun yang lalu, berapa tahun yang akan datang. Nah, kita misalkan umur ayah sekarang adalah X, umur anak sekarang adalah Y. Karena nanti akan kita cari X dan Y-nya berapa. Perhatikan, kita akan mencari persamaan yang pertama. Di sini kondisinya adalah 2 tahun yang lalu ya. Kondisinya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu umur ayah 6 kali umur anaknya. Kalau umur ayah sekarang X, 2 tahun yang lalu berarti X dikurang 2. Karena 2 tahun yang lalu. Oke ya. Maka persamaannya X dikurang 2 sama dengan 6 kali Y dikurang 2. Ini Y adalah umur anak sekarang, karena 2 tahun yang lalu juga kita kurangkan 2. Nah, kondisi 2 tahun yang lalu adalah umur ayah 6 kali umur anak, sehingga kita peroleh X dikurang 2 sama dengan 6 kali Y dikurang 2. Nah, ini kita operasikan sehingga kita peroleh X dikurang 2 sama dengan 6 kali Y, ketemu 6Y. 6 kali negatif 2 adalah negatif 12. Kita gabungkan variabel yang memiliki variabel, kita pindah ke sebelah kiri, konstanta kita pindah ke sebelah kanan, sehingga kita peroleh X dikurang 6Y sama dengan negatif 12 ditambah 2, sehingga kita peroleh persamaan pertama X dikurang 6Y sama dengan negatif 10. Ini untuk kondisi atau pernyataan yang pertama. Kondisi yang kedua adalah kondisi 18 tahun yang akan datang. Di sini 18 tahun yang akan datang umur ayah menjadi 2 kali umur anaknya. Nah, umur ayah sekarang X, berarti 18 tahun yang akan datang tinggal ditambah 18, atau X ditambah 18 pun dengan umur anak, berarti Y ditambah 18. Kondisinya bagaimana? Umur ayah 2 kali umur anaknya, sehingga kita peroleh X ditambah 18 sama dengan 2 kali Y ditambah 18. 2 kali Y, 2Y, 2 kali 18, 36 ya. Nah, Y2Y ini kita pindahkan ke kiri, 18 kita pindahkan ke kanan, kita peroleh X dikurang 2Y sama dengan 36 dikurang 18, sehingga kita peroleh X dikurang 2Y sama dengan 18 untuk persamaan yang kedua. Sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, karena di sini kita sudah memiliki koefisien yang sama, langsung saja kita eliminasi ya. Kita lihat tandanya di sini. X-nya positif, yang bawah juga X-nya positif. Karena tandanya sama, maka operasinya pengurangan. Baik, X dikurang X hasilnya 0. Tinggal kita kurangkan ini ya, miliknya Y ini. Negatif 6Y dikurang negatif 2Y. Nah, kita tuliskan seperti ini. Sama dengan negatif 10 dikurang 18.
Negatif kali negatif hasilnya positif, sehingga kita peroleh negatif 6Y ditambah 2Y hasilnya negatif 4Y. Negatif 10 dikurang 18 hasilnya negatif 28, maka Y-nya negatif 28 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif positif, 28 dibagi 4 adalah 7. Y-nya 7, Y itu umur siapa? Y adalah umur anak. Umur anak sekarang adalah 7 tahun. Nah, tinggal kita substitusikan. Y sama dengan 7 ini boleh ke persamaan 1, ini ya, boleh ke persamaan 2, bebas. Nanti hasilnya pun sama. Nah, di sini saya ambil yang persamaan 1. Persamaan 1, X dikurang 6Y sama dengan negatif 10. Y-nya kita ganti 7, sehingga kita peroleh X dikurang 6 kali 7 sama dengan negatif 10. Negatif 6 kali 7 adalah negatif 42. Ya, sehingga kita peroleh X dikurang 42 sama dengan negatif 10. Negatif 42 pindah ke kanan jadi positif ya. Nah, penjumlahan X sama dengan negatif 10 ditambah 42. Negatif 10 tambah 42 adalah 32 tahun. Nah, sehingga umur ayah sekarang adalah 32 tahun dan umur anak sekarang adalah 7 tahun. Sekarang kita buktikan kondisinya 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu berarti umur ayahnya 30 tahun. Bener ya? Karena sekarang 32, berarti 2 tahun yang lalu umur ayah 30 tahun. Umur anak 5 tahun. Berbeda 6 kali umur anaknya. Ya kita buktikan. 2 tahun yang lalu umur anaknya 5 tahun kan? 5 kali 6, 30. Betul. Ya, tepat ya. Nah, 18 tahun yang akan datang, kalau umurnya sekarang 32, berarti 18 tahun yang akan datang adalah 50 tahun ya umur ayah. Untuk umur anaknya tambah 18, 7 tambah 18, 25. 25 itu 2 kalinya 2 kali 25 adalah 50 tahun, atau 50 tahun adalah 2 kalinya dari 25 tahun. Jadi terbukti benar bahwa umur ayah sekarang adalah 32 tahun, umur anak sekarang adalah 7 tahun. Nah, ini adalah tipe-tipe soal yang sering muncul dalam ujian-ujian kalian. Nah, jangan lupa untuk belajar dari berbagai sumber yang ada dengan tipe yang sama, cuman dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda. Ya, jangan lupa untuk belajar. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan atau salah. Semoga video ini bermanfaat untuk belajar kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Ketemu lagi dalam video berikutnya, dalam video matematika tentunya pada channel Belajar Sederhana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.